Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia Abu Imam Syekh Masjid Takdim, yang mulia Gure-Gure Bandung, tengku-tengku sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Getanyo selaku orang Islam wajib beriman terhadap rukun iman yang 6. Wajib beriman terhadap Allah, wajib beriman kepada para malaikat Allah, wajib beriman kepada para rasul-rasulnya Allah. Wajib pula kita beriman kepada kitabnya Allah, dan wajib pula kita beriman terhadap adanya hari kiamat, dan wajib pula kita beriman terhadap untung baik dan untung jahat. Temapu makna iman tersebut. Di dalam sebuah kitab ditulis arti iman adalah ma'rifatu qalbi, sabuh keyakinan yang teduh dalam hati kitanya. Keyakinan yang teduh dalam hati kitanya nyo dinamakan dengan iman. Teman keyakinan tersebut terkadang bertambah dan terkadang pula keyakinan tersebut berkurang. Sehingga oleh Ibnu Qayyim nepegah, apabila takalan iman tersebut dari segi terkadang berkurang, dari segi terkadang bertambah, maka imannya terbagi menjadi pet macam ataupun pet bahagian. Yang pertama, imanu la yazidu wa la yanqusu. Iman tidak pernah bertambah dan iman itu pula tidak pernah berkurang. Sepo iman temannya, itulah iman para malaikat-malaikat Allah. Nah, di antara malaikat Allah yang dicipta oleh Allah untuk tanggung arash. Dengan sebab malaikat tersebut ketanggung arash, mulai jiddonya, mulai fun kepegat arash hingga an kiamat. Apakah dengan sebab malaikat tersebut menanggung arash imannya bertambah? Tidak. Dan dengan sebab malaikat yang gaduh ketanggung arash hana merumpak pubut pulain, apakah iman para malaikat tersebut berkurang? Juga tidak. Iman para malaikat la yazidu wala yanqusu. Iman hana bertambah, iman hana berkurang. Akan tetapi posisi iman yang nabak para malaikat sebagaimana yang kalih nebuh oleh Allah bak para malaikat, ditnankeh iman hana bertambah dan hana berkurang. Demikian pula na di antara malaikat Allah yang dicipta oleh Allah untuk sujud kepada Allah. Mulai pun dicipta malaikat yang sujud kepada Allah an kiamat dunia. Dengan sebab malaikat yang sujud, apakah bertambah imannya? Tidak. Dan dengan sebab malaikat yang gaduh bak sujud han merumpak pubut atau lain, apakah berkurang imannya? Juga tidak. Iman para malaikat tidak pernah berkurang dan tidak pernah bertambah. Demikian juga nah di antara malaikat yang dicipta oleh Allah untuk bertasbih kepada Allah. Semenjak Allah menciptakan malaikat yang mentasbih hingga an kiamat dunia, malaikat yang dibaca tasbih, apakah dengan sebab bertasbih iman malaikat tersebut bertambah? Tidak. Dan dengan sebab malaikatnya hana merumpak pubut atau lain, apakah berkurang? Juga tidak. Iman malaikat tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan yang kedua, imanu yazidu wala yanqusu. Iman selalu bertambah, wala yanqusu, iman tidak pernah berkurang. Ha thiura iman yang bertambah, ha kuthira iman yang bertambah, ha kuthira iman yang bertambah, wala yanqusu, iman tidak pernah berkurang. Sepo iman temannya
Itulah iman para nabi-nabi Allah. Itulah iman para rasul-rasul Allah. Cobaan demi cobaan yang diberi oleh Allah terhadap nabi, terhadap rasul, dengan cobaannya membuat mereka itu bertambah iman, bukan mengurangkan imannya. Ujian yang diuji oleh Allah terhadap para nabi dan para rasul, dengan ujian tersebut membuat mereka itu bertambah iman, dan dengan ujian tersebut tidak membawa kepada berkurang imannya para nabi dan para rasul. Nah, di antara rasul Allah dan nabi Allah yang dicoba dan diuji oleh Allah dengan keluarganya, lagi nabi Allah Nuh diuji dengan anak yang hantem percaya terhadap nabi Nuh, diuji dengan perumahan yang hantem ikut terhadap nabi Nuh. Itu cobaan. Apakah dengan cobaan yang membuat iman mereka berkurang? Tidak. Akan tetapi dengan cobaan yang diberi Allah terhadap Nabi Nuh, semakin hari iman Nabi Nuh semakin bertambah. Demikian pula di antara Nabi Allah dan Rasul Allah yang dicoba dan diuji oleh Allah dengan pemimpin yang zalim. Nabi Allah Musa alaihi salam udip bak masa Fir'aun yang menjadi pemimpin, dia sangat zalim. Apakah dengan pemimpin yang zalim mengakibatkan Musa berkurang iman? Tentu saja tidak. Akan tetapi cobaan yang sedemikian rupa yang diberi Allah, yang dihadapi oleh Nabi Allah Musa, hanya saja untuk menambahkan iman Nabi Allah Musa alaihi salam. Demikian pula di antara rasul yang dicoba oleh Allah dan diuji oleh Allah dengan saudara dekatnya, dengan pamannya, dengan apa menyobahasa katanya ataupun pakwa. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicoba oleh Allah melalui Abu Lahab, melalui Abu Jahal, yang dimana mereka berdua merupakan paman Rasulullah. Apakah dengan cobaan yang lain rupa membuat iman para nabi, membuat iman nabi berkurang? Tentu saja tidak. Akan tetapi dengan cobaan yang lain rupa, tengku metuah iman baginda Rasul semakin hari semakin bertambah. Dan demikian pula di antara nabi Allah yang dicoba dan diuji oleh Allah dengan penyakit, yakni Nabi Allah Ayub alaihi salam. Cuma mengenai penyakit Nabi Allah Ayub nyoperle oleh getanyo tak petimang, karena yang kasering getanyo dengar dan mungkin juga pernah getanyo baca penyakit yang dialami oleh Nabi Allah Ayub yang dipegah dalam cerita-cerita yang kala tanyo dengar dan tanyo baca. Penyakitnya adalah sangat berat, yang sehingga menurut dalam ceritanya ubena atau yang nabak tubuh Nabi Allah Ayub alaihi salam abih dipajuh oleh ulat, sehingga tinggai ati dengan lidah, sehingga ulatnya hanampu pajuh le, sehingga ipajuh dro ke dro le ulatnya. Akhirnya tinggai ulat dua boh, sabah red udarat jit ku ubat, sabah red langi juga jit ku ubat. Yang red udarat jit ku uno, yang red langi jit ke lintah. Begitu menurut yang dalam cerita. Bahkan dalam ceritanya juga dipegah bak sabah ura Nabi Allah Ayub alaihi salam pernah geba oleh istrinya upasai. Bak truk bak pasainya haibi pertamang lam kide, malah iu pudu ilua. Nyo adalah cerita tersebut menurut takalan dalam ilmu tauhid tidak layak ada pada Nabi Allah Ayub. Bahkan karena salah satu sifat yang hidup bak para rasul Allah adalah al-a'radu bil basyariyah. Para rasul Allah itu bersifat dengan sifat manusia biasa. Para nabi dan para rasul nagemu sifat lagi sifat manusia biasa. Manusia biasa pajuh makanan. Nabi Allah dan Rasul Allah ada makan dan minum juga. Para manusia biasa nama keluarga. Nabi Allah, Rasul Allah juga nama keluarga. Manusia biasa nama minta rezeki. Nabi Allah, Rasul Allah juga nama minta rezeki. Manusia biasa nama mengalami sakit. Rasul Allah, Nabi Allah juga nama sakit. Namun syarat sakit yang dialami oleh para nabi dan rasul tidak boleh membawaki
kepada runtuh akan martabat mereka itu nabi dan mereka itu rasul. Sehingga gepegah di dalam kitab, dah penyakit yang dapat meruntuhkan martabat rasul, seumpama supak, seumpama buduk. Penyakit supak dan penyakit buduk han layak dan han cocok hidup bak para rasul Allah. Karena bila na dua buah penyakit yang hidup bak rasul Allah, nyo dapat meruntuhkan akan martabat mereka itu. Maka tahu tu dalam cerita benar, penyakit supak dan buduk bila tak banding dengan penyakit yang na dalam cerita, nyo lebih parah tak penyakit je. Maka menyatakan tepat dengan ilmu tauhid, sungguh tidak layak, sungguh tidak cocok penyakit yang na bak Nabi Allah Ayub tersebut yang menurut dalam cerita benar. Maka di dalam kitab Tijan Darari oleh para ulama tauhid menolak cerita tersebut, bahwa ceritanya adalah rekayasa Israiliyat untuk meruntuhkan martabat para nabi dan rasul. Namun sakit Nabi Ayub cuma sakit tersebut hidup antara kulit dan tulang penyakitnya hanadih ulua atau sabah pendapat penyakit yang Nabi Allah Ayub seumpama bucuh-bucuh timoh ba'atho, demikianlah penyakit dan itu mungkin layak dengan sifat para rasul. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, cobaan yang Allah coba terhadap Nabi Ayub melalui sakit, dengan cobaannya bukan untuk mengurangkan imannya, akan tetapi hanya saja untuk menambahkan iman Nabi Ayub. Itulah iman yang kedua, selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Adapun iman yang ketiga, imanu la yazidu wa yanqusu. Iman tidak pernah bertambah, akan tetapi iman selalu berkurang. Semakin hari iman semakin berkurang, semakin hari iman semakin berkurang, iman tidak pernah bertambah, malah selalu berkurang. Tepo iman temannya, itulah iman urang pasek. Urang yang gaduh pubut dausa raya dan berkekalan dengan dausa ubid, nyan disebut urang pasek. Nyan iman urang pasek tunggu metuah bek nak melumpo ho ketiura mdamahana. Akan tetapi iman urang pasek, iman yang gaduh dengan dausa raya, iman urang nyan ho ketiura mukurung sabi-sabi hantam pernah mdamah. Dah teman sejenis dausa raya yang gepubut, salah satunya adalah meninggalkan sembahyang dengan sebab tak kebah semayang, lebih-lebih semayang Jumat tunggu metuah. Pegah oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, apabila tak kebah semayang Jumat, lehega muturut-turut lam tuqbalu syahadah, tidak akan diterima pengsaksiannya. Dalam artian putra, lehega tak kebah semayang Jumat muturut-turut, gedanyo jid ke urang pasek tunggu metuah. Makanya adalah dosa raya yang membawaki kepada gedanyo jid ke urang pasek, yang akhirnya iman gedanyo tidak bertambah, akan tetapi selalu berkurang. Kemudian dahlam dausa raya, menyota pegah dausa raya ya datang. Salah satunya yang kalumrah uronyo adalah judi. Walau judi uronyo hansaban dengan judi awai. Menyo urang awai main judi lam-lam perdepisa. Lam-lam bineh alu bineh turung yang baik dupu le masyarakat ramai. Uronyo judi yang dimain oleh generasi gedanyo, bahkan kan generasi muda, kan generasi remaja, bahkan urang kaduha sekalipun, uronyo lalo dan sibuk dengan judi yang dinamakan dengan judi online. Mungkin masalahnya kasaban-saban gedanyo tupu. Bak tanggai 6 oleh MPU uronyan mengeluarkan fatwanya, bahkan tertera bak koran Serambi bahwa judiship itu adalah merupakan hukumnya haram, jual beli ship hukumnya haram. Nyo adalah termasuk dalam dosa raya tungku metuah. Bila uranyo gaduh tapulaledro dengan ship tersebut, maka nyo gedanyo kajit ke urang pasek, dan nafkah ataupun rezeki yang nabak gedanyo nyo hanale barakah, hanale berkat. Bahkan karena kebanyakan rezeki gedanyo kata Pak Abih bak perkara yang gelarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mungkin wate urang gebaca koran bak tanggai 6 tersebut tentang fatwa MPU,
na sebahagian urang yang gabu. Bahkan terkadang teruk bagakeun muteah MPU-nya kalau lebih hayu ji dengan Allah Taala. Muteah MPU-nya kalau lebih hayu ji dengan Rasulullah. Rasulullah dalam hadis hana gepegah syib. Allah dalam Al-Quran hana gesebut domino. Bahkan MPU ronyo kaya paharum syib kadi paharum game domino. Allah hana gesebut secara terperinci. Adapun secara global Allah kali gepegah. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-10 Allah nepegah, innamal khamru wal maisir, hanya saja khamar dan maisir judi, rijsum min amali syaitan, nyo adalah sabah bud yang keji, yang bahagian daripada bud-bud syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka puji bud keji tersebut, puji bud judinya, puji khamar, karena mudah-mudahan gedanyo akan menjadi orang yang mendapat kemenangan dan kebahagiaan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahagian daripada dosa besar yang getanyo akan jid ke urang pasek, yang akhirnya iman getanyo han metamah malah berkurang. Itulah tak sibuk dro dengan bud-bud yang haram, tak sibuk dro dengan dosa-dosa yang rayu. Salah satunya adalah judi online yang jid keru imata tetengku metuah. Judi online uronyo kan hanya anak muda dan remaja. Getanyo yang katuha terkadang roh tamain ngan dua mata ule lun tuan pernah lun kalen bak saboh kedai kopi kan anak muda yang main atanyan, dan kan anak remaja getanyo yang katuha, sehingga roh lung video teman hana lung publikasi takut je ke fitnah. Nyu adalah yang sangat disayangkan. Menyo anak muda dan remaja yang main mungkin nyu hal biasa, walau itu terlarang, tapi uronyo getanyo yang katuha bahkan mentang tapi sibuk dro dengan atanyan. Bukan hana tak ingat bahwa umur getanyo mungkin hana treble akan menghadap kepada Allah. Nyu tungku metuah yang sangat disayangkan. Maka oleh karena demikian, but-but yang jid kedausa raya, mari getanyo puji yang mudah-mudahan getanyo akan tercegah daripada urang pasek, yang akhirnya iman getanyo juga han akan disebut lagi iman urang pasek, yaitu selalu berkurang dan tidak pernah bertambah. Kemudian yang terakhir, imanu yazidu wayang kusu. Iman terkadang bertambah, iman terkadang pula berkurang. Sepo iman temannya, itulah iman urang mukmin. Iman getanyo urang mukminnya tungku motuah, terkadang imannya adalah metamah, terkadang kekuatan iman getanyo berkurang. Dengan sebab pu teman iman getanyo bertambah, dengan sebab li getanyo mengerjakan perintah-perintah Allah, baik itu perintah wajib ataupun itu perintah sunat. Dengan sebab pu teman iman getanyo berkurang, dengan sebab mengingkar akan but-but wajib, dengan sebab meninggalkan akan but-but wajib, dan dengan sebab meninggalkan but-but sunat. Sehingga Rasulullah di dalam sebuah hadis nepegah, al-imanu fi sadril mu'min. Iman itu terletak di dalam dada ataupun di dalam hati orang mukmin. La yutimul imanu, tidak akan sempurna iman itu illa, terkecuali bi tamamil faraidi wasunan, kecuali dengan sebab menyempurnakan segala fardu dan segala yang disunnahkan. Baru sempurna iman yang nabak getanyo tungku metuah. But wajib yang kali wajib oleh Allah, kerjakan secara sempurna. But sunnah yang kali disunnahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, kerjakan. Nyo akan membawaki kepada iman getanyo sempurna. Kemudian wala yufsidul imanu illa bijuhudil faraidi wasunan. Imannya han akan rusak, imannya han akan releh, melainkan baru rusak dan baru releh iman dengan mengingkari akan kewajiban dan mengingkari akan hal-hal yang disunnahkan. Menyota ingkar perkara wajib sehingga tak akui hana wajib, nyo langsung releh iman, yaitu getanyo jid ke urang kafir. Teman menyota tinggalkan but wajib, iman han releh, tapi iman getanyo akan berkurang tungku metuah. Maka oleh karenanya getanyo urang mukmin yang kondisi iman getanyo terkadang bertambah,
terkadang berkurang, maka cobalah tak usahakan iman kitanya selalu bertambah dengan mengerjakan segala perintah Allah, baik itu perintah wajib ataupun itu perintah sunat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.